Hai Gigabytes, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Hingga dan Abah. Ayo, mau ngapain lagi nih? Dikerjain gak nih? Enggak bang, enggak. Oke, jadi guys, hari ini kita berdua mau ngobrol-ngobrol sama Bang Dika. Sebenarnya Q&A sih, mengenai web seriesnya Bang Dika nih yang paling terbaru dan yang paling digemari satu Indonesia. Ini mantap. Sampai trending kan ya bang? Trending dong. Trending semua. Yang pertama udah 2,2 juta. Yang pertama tuh yang mana? Episode 1. Emang kamu udah nonton? Kamu kenapa gak nonton sih? Heran deh. Karena Support lah. iya, karena Parah banget ya. Iya parah banget Gi. karena itu tuh kayak sesuatu yang prestige, jadi aku kayak Ini nontonnya pasti prestige. nanti pas udah benar ada waktu luang banget gitu, biar PW bang nontonnya. Biar Ya, langsung kita sekali habis ya. percaya aja lah. Iya. Ayo, let's go. Oke. Jadi Bang, pertanyaan pertama kita mau tanya proses nulisnya tuh kayak gimana Bang? Kenapa Bang bisa Proses kepikiran nulis ide karena selama pandemi nggak punya pekerjaan buat syuting, nggak berani bikin film karena masih pandemi, masih belum tahu bioskop kapan balik ke normal. Buka sih udah, tapi penonton kan belum balik 100% kan. Iya. Bener. Jadi mikir gimana caranya tetap bisa syuting juga, tapi ditaruhnya di YouTube. Jadi berangkatnya sih dari situ, dari kegelisahan itu. Cuman aku jadi penasaran, abang sebenarnya lebih seneng jadi pemainnya atau sutradaranya? Lebih senang jadi sutradara? Oh, menarik. Aku kira aku lebih seneng main. Enggak, karena bisa cuma duduk doang. Terus yang Kalau pemain harus depan kamera kan. iya ya. Dan kalau sutradara kan abang yang ngatur semuanya kan jadi. Iya, ngatur semua. Sekarang suka dikasih pisang goreng juga. karena ini ya Pokoknya saudara tuh nggak pernah lapar aja. Apa selalu ada cemilan gitu. Iya. Cemilan, kursi, payung ya bang. Iya, gitu. Payung sih nggak sih. kipas. Tenda. Oke, next question. Terus mau tanya lagi Bang, cara buat karakternya tuh gimana? Kenapa bisa kepikiran? Itu pertanyaan yang pendek tapi jawabannya bisa panjang banget ya. Cara bikin karakternya, abang sih pengen bikin kayak Malam Minggu Miko lagi ya. Cuman dengan karakter yang cukup berbeda. Jadi awalnya tuh tadi yang jadi Ical itu Anca sebenarnya. Sama-sama pembantu rumah tangga. Cuman pas dalam proses penulisannya tuh abang mikir kayak kalau misalnya si Anca jadi pembantu rumah tangga lagi, apa bedanya sama yang dulu-dulu pernah abang bikin kan? Jadi ya udah deh, ganti deh si Ical lah yang jadi si pembantu rumah tangga. Ya tapi kayak hawanya tuh mirip-mirip ini ya Malam Minggu Miko tapi beda gitu. Iya, feel-nya memang mirip sih. Kalau nonton ya. Karena secara estetika juga kameranya juga goyang-goyang gitu. Terus Apa Bang namanya? nggak ada sound. Mono apa? Documentary. Iya, mockumentary. Apa tuh bang mau komentari? Documentary seolah dokumenter padahal bukan. Mockumentary. Terus Bang, Abang nulisnya tuh berapa lama? Nulis total mungkin sekitar 2 bulan sih. Cepet nggak sih? Semua Bang? episode Itu lumayan cepet. Tapi ada yang ini nggak Bang? Ceritanya skripnya udah kayak gini nih, terus ternyata pas lagi syuting beda. Ada yang Semuanya kayak gitu. Oh, jadi nggak 100% Enggak, sama dong? karena banyak banget adegan-adegan yang improvisasi. Kayak berantem soal bubur diaduk nggak diaduk, yang Ical bilang bego banget sih Mas Radit sebelumnya, itu semua improvisasi. Oh, nggak ngerti nggak kau? Cuplikannya dia nonton pasti. Aksa kan main. Oh iya, aku nonton itu. Terus dia lagi dibacain laporan keuangan, dia nangis. Terus abang bilang, kurang susah ya, cari yang susah ya gitu kan. Nah itu improvisasi juga. Oh, bisa gitu ya? Karena Beneran nangis lagi. Nah, karena kita nggak expect Aksa buat nangis. Dia tuh kayak kelamaan didudukin kan, pengen jalan-jalan gitu. Pas lagi take, dia tiba-tiba, terus abang langsung improv aja udah. Iya hebat deh, Bang langsung kepikiran. Iya. Ya harus gitu. Harus bisa gitu Langsung ya connect. berarti. Iya. Tapi bang berarti skripnya itu tuh kayak lebih ke dialog atau kayak lebih ke poin-poinnya doang gitu? Skripnya lengkap, semua dialognya ada, arahan actionnya ada, semuanya lengkap. Cuman pas di lapangan semua orang ya bebas kalau mau nambah-nambahin. Kalau challenge yang paling besar apa Bang selama proses? Challenge selama proses relatif nggak ada ya, karena gampang-gampang aja sih bikinnya. Karena kan biasanya bikin film layar lebar, kru lebih dari 50 orang. Sekarang bikin web series, kru cuman ya 7, 8, 9 gitu. Dikit banget ya? Kita menyesuaikan aja gitu. Karena challenge layar lebar ya pasti jauh lebih banyak daripada cuman bikin begituan doang sih menurut aku. Bang aku penasaran lagi, kalau script kan
pas abang awal-awal masih nulis kan pasti abang kayak ada review ke editor segala macam kan. Nah berarti kalau yang web series sekarang itu abang kayak yaudah pede aja dengan ada yang sekarang atau kayak masih tetap minta orang review misalkan Kanisa atau Oke. siapa? Kita itu namanya script development ya. Apa tuh? Scriptnya udah jadi, gimana caranya bikin lebih bagus. Nah itu di develop bareng beberapa teman komedian supaya nambahin beberapa poin komedi di dalamnya. Itu kita ada meeting sendiri buat itu 2 hari. Tapi sebelum jadi cerita pun kita kan bikin namanya premis. Premis itu cerita dalam 1 kalimat doang. Itu kita ngumpulin 47 premis. 40, ya sekitar 45 lah, 47 premis. Yang kepilih cuma 17. Itu 45 premis, satu orang 45 atau total? Enggak, total yang kita punya ada 45 cerita. Oh. Tapi yang jadi skenario cuma 17. Tapi kalau misalnya 45-nya kepilih, jadi 45-nya jadi 45 nggak mungkin nggak sih? 45 itu semuanya layak jadi cerita. Cuman yang kita benar-benar pilih cuma 17. Kenapa nggak 45-45-nya kita bikin? Karena nggak ada duit. Mahal itu satu episode. Kalau disponsorin mau nggak bang? Sponsorin mau. Tuh jadi yang nungguin web series Bang Dika Sponsorin apa? Kalau ada kita sponsor datang kapan aja kita bikin. Karena mahal. Pasti sih. Soalnya profesional semua kan bang. Iya, Semua kru kita bayar profesional, jadi nggak ada yang harga teman. Terus karantina semua karena kan lagi pandemi. Kita sewain satu penginapan khusus buat kru sama pemain. Tiap kali mereka abis break mau syuting lagi juga kita swap semua. Jadi mahalnya di situ. Itu berapa lama Bang syutingnya? Syuting cuman seminggu lah. Cepet banget. Iya. Tapi ini semua padat ya bang, padat satu banget minggu sih. itu. Bang aku jadi penasaran balik ke skrip lagi. Nah berarti bang pas kayak bang ngumpul sama komedian buat kayak bahas premis masing-masing, itu tuh kayak pas abang datang, abang kayak udah ada bayangan atau outline untuk mereka atau kayak benar-benar dari scratch tuh ya udah kita bareng-bareng nih ngeramu bareng-bareng. Enggak, yang nulis skenario abang semua full. 17 episode semua abang. Tapi premis datang dari banyak orang. Jadi abang cuma tinggal milih dari 45-47 itu jadi 17 abang tulis sendiri. Dia nulis skrip bukan orang lain gitu. Cuman bantu Cuma bantu awalnya aja gitu. Seru banget. susahnya nulis komedi itu ya Bang. Apa punchline Punchline ya. harus relate sama orang-orang. Iya, ada banyak sih tekniknya sih. Susah deh kayaknya. Seru Menarik sih. ya. Kita bikin kelas kemarin soal itu. Iya, pasti baik yang ikutan. Banyak. Banyak yang pengen. Banyak yang ikut, banyak yang kaget, nggak nyangka ternyata bikinnya serumit itu. Wow, iya aku juga tadi kaget juga sih bang. Iya, kayak sampai demi apa, dikumpulin sampai- banyak Iya, tapi komedian. seru sih. Episode favorit abang. Baju couple. Baju couple. Itu juga itu Nonton lucu nih. banget sih Aku Bang. Iya. favoritku hantu. Enggak, itu kenapa Apa? nggak ngasih Hantu. tahu? Aku baju couple sama yang hantu gitu. Baju couple dibuat hanya dalam beberapa jam doang tuh skrip. Ya itu lucu banget sih Bang. Karena awalnya udah jadi judulnya sapioseksual. Tahu nggak apa artinya? Artinya orang yang tertarik sama orang yang pinter. Jadi kalau orang yang pinter dia tertarik gitu. Namanya sapioseksual. Ceritanya tentang si Mas Putra punya gebetan gebetan suka orang yang pinter, terus hari itu dia pura-pura jadi orang paling pinter di dunia. Tapi dengan minta bantuan abang. itu ceritanya. Tapi karena syutingnya full malam, Asrada abang bilang ini kelarnya bisa sampai subuh. Nah karena kan di rumah ada anak-anak, ada tetangga kan juga nggak enak kita kan. Jadi abang mikir gimana caranya supaya ceritanya tuh jangan dibikin malam tapi bikin siang. Ya udah bikin cerita baru aja deh. Ya udah kira jadilah. Secepat itu? Iya cepet banget itu jadinya. Agile banget deh Bang. berarti. Iya ininya, Sumpah idenya. bener agile banget sih. Iya, berarti bajunya langsung dibeli saat itu juga. Nggak, itu kan pas penulisan skrip. Habis itu kita meeting produksi, habis itu baru beli baju. Tapi itu lucu juga sih bajunya. Tahu nggak bajunya? Baju tikus pakai kimono. Aku nggak tahu. Kamu kenapa suka yang hantu? Soalnya lucu aja, ada elemen Ciro ya? Cironya juga, dan Cironya pintar gitu lagi Bisa kayak di actingin ya. kok bisa sih Bang? Dilatih nggak bang? Ya, karena dia pinter aja sih. Iya itu lucu banget sih Gi. Iya. Aku nanti pas udah libur lebaran aku nonton sih bang. Biar Wifi ada juga waktu. lucu sih. Password wifi. Iya password wifi Iya, ada beberapa yang belum ku tonton, tapi nanti minggu depan aku tonton. Tapi itu nggak ngurut gitu ya Nggak bang? ngurut, bebas mau nonton yang mana aja. Oh iya, terakhir bang kita mau challenge abang. Challenge abang bisa nggak Bang sekarang nulis satu skenario on the spot, tapi include kita Buat kita bertiga. Bikin skenario, bikin cerita aja lah ya. Iya. Oke, abang bikin cerita satu web series Radit tentang kamu berdua datang ke rumah mau kerja, tapi Ical nggak tahu kalau kalian kembar. itu lucu.
Jadi seharian dia bingung, dia merasa ada hantu di rumah ini yang bisa menyerupai orang lain. Terus dia bilang ke abang, tapi dia nggak cerita lengkap, dia cuma bilang ada hantu yang bisa berpindah-pindah gitu. Lucu. Jadi seharian abang nyari minta bantuan kalian, padahal kalian lah yang dikira hantu. Harusnya bikin Bang. Iya bikin. Ya itu kira-kira. Extra web series ya. Iya. Itu bisa mikirnya cepat tuh karena ada rumusnya ya. Nah, karakter, tujuan, halangan gitu. Jadi karakternya mau ngapain, ada tujuannya apa, halangannya apa. Itu premis tuh rumusnya kayak gitu. Tapi kayak bisa kepikiran sambung menyambungnya deh Bang. Karena pekerjaan abang itu. Oh iya. Harus dilapi terus. Iya, sama kayak kamu make aplikasi apa? Power BI. Power BI disuruh analisa ini itu kan udah jadi second nature kan. Iya sih. Iya. Apa Bang tadi karakter? Tujuan, halangan. Karakter Tujuan dulu ya, tujuan. Karakter dulu tujuan. Karakter, tujuan, halangan. Itu kayak sebab akibat gitu nggak sih Bang? Itu cuman formula aja sih. Formula untuk ngerangkai menjadi pondasi dari sebuah cerita. Tapi Abang tiap hari bisa mikir gitu nggak sih Bang, kayak wah ini bisa nih dibuat jadi ide ini. Bisa. Ini. Tiap hari kepikirannya kayak gitu. Setiap hari kepikiran kayak gitu. Pasti selalu ada ide-ide baru gitu ya Bang. Pasti. Kedepannya berencana buat web series lagi. Berencana kalau ada duitnya. Sponsor. Ayo, boleh lah. Ini dong Bang, Acha sama Alea main. Iya, abang nggak bawa Alea ke web series karena dia lagi umur susah diatur kan. Oh iya. Daripada nanti kita syuting kita maksain dia kan, Iya, kan kasihan. Ya, mending Acha ya. Mending Aksa aja nggak tahu apa-apa. Nangis. Cuman bengong-bengong doang. Itu guys tadi Q&A kita dengan Bang Dika. Oke. Dan mengenai web seriesnya. Jadi intinya kalau kalian mau web series Bang Dika ada lagi. itu intinya ya. Iya. Dan ini cara buat premis, harus ada karakter, tujuan dan halangan. Iya, ada rumusnya. Iya. Dan jangan lupa nonton web series Abang ya guys. Jangan Jangan kayak kayak aku. Oke. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe dan tulis kolom komen di bawah video apa lagi yang pengen kalian lihat dari kita. Jadi see you in the next video. Dadah. Dadah.